Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas desain pembelajaran sekolah dasar, Neuroscience and Digital Learning. Kami dari kelompok 2 yang saya beranggotakan Anu Akrim Falah dengan NIM 138. Saya Siti Rahana dengan NIM 109. Dan saya Vivi Agitija dengan akhir NIM 133. Saya Putri Dwi Rosadi dengan akhir NIM 135. Saya Deborah Angelina Sumarmata dengan NIM akhir 114. Baiklah, di sini kami akan membahas materi pembelajaran sekolah dasar, Neuroscience and Digital Learning. Baik, di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian neuroscience, kapasitas, fungsi, bagian otak manusia. Yang kedua, cara otak manusia belajar. Yang ketiga, prinsip-prinsip pembelajaran berbasis neuroscience. Yang keempat, tahap-tahap pembelajaran berbasis neuroscience di sekolah dasar. Sini aku ada dapat pengertian neuroscience. Di sini neuroscience secara etimologi adalah ilmu neural yang mempelajari sistem syaraf, terutama mempelajari neuron atau sel syaraf dengan pendekatan multidisipliner. Secara terminologi, neuroscience itu merupakan bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik terhadap sistem syaraf. Nah, dengan dasar ini, neuroscience juga dapat disebut sebagai ilmu yang mempelajari otak dan seluruh fungsi-fungsi syaraf belakang. Di sini juga ada nama neuroscience. Secara sederhananya adalah perkembangan ilmu biologi manusia yang bersumber dari ilmu kedokteran yang khusus mempelajari tentang otak. Otak adalah organ yang mengatur seluruh aspek kehidupan makhluk hidup, manusia maupun binatang. Semua gerakan tubuh dikontrol otak, dari kesadaran manusia, makan, tidur, belajar, berpikir, berperasaan, sampai berpikir inovatif dan menemukan segala sesuatu dimulai dari otak. Berdasarkan hasil penelitian di bidang neurologi bahwa pertumbuhan sel jaringan otak pada anak manusia 0 sampai 4 tahun mencapai 50%, hingga anak usia 8 tahun mencapai 80% dan kematangan pada usia 10 sampai 25 tahun. Artinya, apabila pada urutan usia tersebut otak tidak mendapatkan rangsangan yang optimal, maka perkembangannya tidak akan maksimal. Semakin dini penanganan dan bentuk rangsangan yang diberikan terhadap anak, maka hasilnya akan semakin baik. Sebaliknya, semakin lambat, maka semakin buruk hasilnya. Pengertian lebih spesifiknya lagi adalah ilmu yang khusus mempelajari neuron atau sel saraf. Sel-sel saraf ini menyusun sistem saraf, baik susunan saraf pusat, otak, dan saraf tulang belakang. Sel saraf ini menyusun sistem saraf maupun saraf tepi, 30 pasang saraf spinal, dan 12 pasang saraf kepala. Sel saraf sendiri bukan unit terkecil dari sel saraf. Unit terkecil sel saraf dari sel saraf neuron adalah sinopsis, yaitu titik pertemuan dua sel saraf yang memindahkan dan meneruskan informasi neurotransmitter. Umumnya, para neuroscience memfokuskan pada sel yang ada di otak sebagai ilmu yang masih berkembang terus cakupan dari relasinya dengan disiplin ilmu lain, termasuk dengan ilmu psikologi. Jadi dapat disimpulkan, menurut beberapa definisi di atas, neuroscience merupakan ilmu yang mempelajari mengenai sistem saraf yang berada pada otak manusia serta mempelajari manusia.
Di antaranya mempelajari perilaku atau karakter, melalui pemahaman terhadap cara kerja sel-sel saraf, khususnya interaksi otak pikiran, jiwa, badan, dan hati maupun akal. Kemudian ada teori pembelajaran neuroscience. Teori pembelajaran neuroscience ini adalah teori belajar yang menekankan pada kinerja otak, di mana seluruh proses berpikir, proses yang mencakup luas dari proses berpikir tersebut menghasilkan pengetahuan, sikap, perilaku, atau tindakan. Dalam teori neuroscience ini, kualitas seorang anak dapat dilihat dari proses tumbuh kembang. Proses tumbuh kembang merupakan hasil interaksi faktor genetik dan faktor lingkungan. Dalam berbagai materi lain dijelaskan bahwa kurikulum pembelajaran neuroscience juga berkembang disiplin ilmu sistem saraf yang berhubungan antara manusia dan lingkungan yang sangat berkaitan dengan jasmani. Di sini ada juga mengenai dari teori pembelajaran neuroscience. Di sini menurut teori pembelajaran ini, otak luar itu berfungsi untuk berpikir kritis dan kreatif pada otak anak. Berpikir kritis dan kreatif pada otak anak usia dini belum berkembang maksimal sehingga belum bisa merespons stimulus yang bersifat abstrak dan rasional. Nah, karakter otak di sini pada tahap ini baru bisa menerima stimulus yang bersifat konkret dan empirik, seperti bermain. Berdasarkan keterangan neuroscience tersebut, anak sekolah memberikan stimulus abstrak tidak sesuai dengan perkembangan otak anak sehingga beresiko merusak otak. Prakteknya pada ini tidak suka jenjang pendidikan anak usia dini itu yang memberikan stimulus abstrak yang tidak sesuai dengan perkembangan otak anak di usia itu kan menurutnya berisiko merusak otak anak menurut Suryadi. Tidak sih kayak itu masih PAUD tapi dikasih kayak pembelajaran tuh yang tidak sesuai sama usia dia. Jadi bisa kemungkinannya berkaitan dan risiko pada usia tidak siap. Itu teori pembelajaran ini bakal merusak otak anak tuh ya. Jadi kan menurut teori pembelajaran otak luar yang berfungsi untuk berpikir kritis dan kreatif pada otak anak usia dini belum berkembang karena bisa merespons stimulus yang maksudnya kan tidak kan di sini dijelasin tadi otak luar yang berfungsi untuk berpikir kritis dan kreatif. Nah, pada anak usia dini tuh belum berkembang maksimal gitu, nah sehingga anak pada usia itu tuh belum bisa merespon stimulus tuh yang bersifat abstrak atau rasional kayak yang belum jelas gitu loh. Kayak berpikir terlalu jauh gitu nah. Jadi kan berarti kan neuroscience kan mempelajari tentang otak. Teori pembelajaran neuroscience untuk meningkatkan kinerja otak. Usia dini gitu karena belum bisa berpikir rasional, tidak berpikir kritis. Anak usia dini itu kan kayak masih konteks dia tuh masih bermain untuk pembelajaran.
neuroscience nih mungkin maksudnya tuh terlalu tinggi gitu nah untuk kapasitas otak dia untuk memahami pelajaran. Kapasitas otak manusia. Udah kapasitas lagi. Kalau di sini menurut seiring kita ini kan kapasitas otak manusia memiliki potensi yang sangat mengagumkan. Dengan daya kerja otaknya, maka manusia dapat memiliki kemampuan dan kapasitas visual, audio, matematis, analitis, dan psikis yang mengagumkan. Berarti sehingga ketika manusia mampu menggunakan potensi otaknya secara maksimal, maka ia akan dapat memperoleh dan mengembangkan keterampilan, bakat, kekuatan, dan kemampuan melebihi apa yang dicapainya saat sekarang. Dengan begitu, seorang dapat menjadi pribadi yang kreatif, imajinatif, dan analitis sesuai dengan keinginannya. Itu menurut Gibran tahun 2008. Gibran juga menyatakan bahwa otak merupakan perangkat keras yang digunakan oleh pikiran seseorang untuk membentuk sikap, perasaan, persepsi, harapan, dan hasil akhir yang diidamkan. Otak tidak membatasi diri seseorang, tetapi ia bekerja sesuai dengan keinginannya dan berfungsi sesuai dengan instruksi dirinya. Tak seorang pun yang dapat mendefinisikan secara pasti tentang adanya batasan kemampuan dan daya cipta. Itu lagi menurut Ketua Gibran. Terus seiring dengan tumbuh dan berkembangnya seseorang, otak juga mengalami pertumbuhan secara fisik dan berkembang secara psikis. Pertumbuhan otak dapat ditunjang dengan asupan gizi yang memadai dari makanan. Sedangkan perkembangan otak didapatkan dari rangsangan komunikasi yang diterima seseorang dari sejak ia di dalam kandungan sampai dilahirkan dan menjadi seorang individu. Memeluk, menyanyi, bermain, dan berbicara dengan bayi ternyata dapat meningkatkan kecerdasan mereka. Hal ini berarti perkembangan otak sudah berlangsung sejak seseorang masih dalam masa-masa awal bertumbuh. Di sini tadi kapasitas otak manusia itu jika diilustrasikan dari buku Discover the Brain menyebutkan bahwa kapasitas otak manusia atau memori penyimpanan itu mampu menampung sekitar 1014 bit. Ini melebihi memori superkomputer tercanggih pada saat ini, yaitu sekitar 109 bit. Nah, hal ini adalah kenyataan yang luar biasa dan patut untuk disyukuri dengan memanfaatkan seoptimal mungkin. Di sini juga ada otak manusia dewasa memiliki berat sekitar 1,5 kg dengan ukuran sekitar 1130 cm pada wanita dan 1260 cm pada pria. Otak manusia mengandung 1 triliun sel yang terdiri atas 100 miliar sel saraf aktif atau neuron dan 900 miliar sel lain yang merekatkan, memelihara, dan melindungi neuron. Setiap satu dari 100 miliar sel tersebut dapat berkembang dan memiliki cabang hingga 20.000 cabang. Pada usia 20 tahunan, seorang pria memiliki sekitar 176.000 kilometer akson myelinatid dan wanita memiliki sekitar
kilometer akson. Serupa, otak memiliki struktur yang sangat lembut, memiliki konsistensi yang mirip dengan gelatin. Berarti berat kapasitas otak nih lebih berat pada pria daripada wanita ya sih. Terus lanjut materi sendiri nggak bisa manusia. Jika menurut Gibran 2008 menyatakan bahwa otak dibagi menjadi dua belahan, yakni otak kanan dan otak kiri. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda dan mengatur bagian tubuh yang berbeda pula. Temuan terbaru menyatakan bahwa otak juga memiliki bagian atas dan bagian bawah. Berikut fungsi bagian otak. Otak kanan berfungsi mengendalikan tubuh bagian kanan yang memiliki dimensi yang berbeda dengan otak kiri, seperti mimpi, rama musik, imajinasi, ritme, dan proses pemikiran yang memerlukan kreativitas atau imajinasi yang hidup, daya cipta dan bakat artistik. Kemudian otak kiri memiliki fungsi mengendalikan tubuh bagian kiri, menangani angka, susunan logika, organisasi, dan hal lain yang memerlukan pikiran rasional, beralasan dengan pertimbangan yang deduktif dan analitis. Kemudian otak atas berfungsi sebagai otak intelektual dan otak sadar mengendalikan kegiatan yang dilakukan secara sadar dan telah direncanakan mengatur bagian tubuh secara sadar dilakukan. Kemudian otak bawah berfungsi sebagai otak bawah sadar mengendalikan emosi, sikap, insting, pemumpaan jantung, suhu tubuh, dan tekanan darah. Berdasarkan ini tadi penjelasan dari Kibora, dapat dikatakan bahwa otak atas manusia mencakup otak kanan dan otak kiri, sedangkan otak bawah merupakan bagian tersendiri dengan fungsi yang terpisah dari otak atas. Anatomi otak manusia terdiri dari 3 bagian, seperti otak kecil, otak besar, dan batang otak. Susunan saraf ini bekerja sama dalam suatu mekanisme yang rumit tetapi efektif menjalankan sistem tubuh. Mengutip dari Johns Hopkins Medicine, bagian otak adalah organ yang kompleks, akan tetapi berfungsi untuk mengontrol pikiran, memori, emosi, sentuhan, rasa lapar, hingga setiap proses yang mengatur tubuh. Otak juga bekerja sama dengan anatomi tubuh lainnya seperti sumsum tulang belakang sehingga membentuk sistem saraf pusat. Berikut adalah anatomi bagian utama otak manusia beserta fungsinya yang perlu Anda ketahui. Satu, yaitu otak besar. Otak besar adalah bagian utama otak yang dibagi menjadi 2, yaitu otak kanan dan otak kiri. Cerebrum adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan seluruh otak. Maka dari itu, cerebrum berfungsi sebagai bagian otak yang mengatur suhu dan gerakan. Sedangkan permukaan otak besar mengandung miliaran neuron dan glia yang membentuk konteks cerebral, materi abu-abu. Lalu hemisfer pun terbagi menjadi bagian-bagian otak yang disebut dengan lobus. Masing-masing lobus otak besar memiliki peran dan fungsi terdiri seperti lobus frontalis. Lobus frontalis adalah lobus terbesar yang letaknya berada di otak bagian depan, kira-kira sejajar dengan tulang dahi. Fungsi otak depan adalah untuk mengkoordinasikan perilaku seperti kemampuan motorik, menyelesaikan masalah, perencanaan, fokus, menimbang baik dan buruk. Ini juga merupakan salah satu bagian otak besar yang berfungsi untuk mengatur emosi serta mengatur impuls atau informasi langsung.
Lobus parietal. Lobus parietal letaknya berada di belakang lobus frontal. Fungsi dari bagian otak besar ini adalah mengatur sensasi tubuh, tulisan tangan, posisi tubuh, dan menerjemahkan informasi yang dikirimkan oleh bagian otak lainnya. Lobus temporal. Lobus temporal terletak di sisi sebelah kiri dan kanan otak, dekat telinga. Fungsi lobus temporal adalah untuk mengendalikan daya ingat visual dan daya ingat verbal, mengerti bahasa tertentu. Tak hanya itu saja, ini juga menjadi bagian otak yang merupakan pusat pendengaran atau menginterpretasikan reaksi. Lobus orbital. Lobus orbital terletak di bagian belakang otak. Bagian ini berperan besar dalam kemampuan seorang untuk membaca dan mengenali literasi serta aspek penglihatan lainnya. Yang kedua itu ada otak kecil. Otak kecil atau cerebellum terletak di bawah otak besar, tepatnya bagian bawah lobus occipital. Fungsi otak kecil adalah yang seperti dikatakan tadi, untuk mengatur gerakan motorik halus seperti koordinasi tangan dan kaki. Selain itu, otak pada bagian belakang ini juga berfungsi dalam keseimbangan tubuh, postur, dan pemerataan fungsi otak kiri dan kanan atau equilibrium. Nah, yang ketiga itu ada batang otak. Batang otak itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada bagian otak tengah atau mesencephalon, adalah struktur yang sangat kompleks karena terdiri dari berbagai kelompok neuron, jalur saraf, dan lain-lain. Yang kedua ada pons. Pons itu bagian terbesar dari batang otak. Yang ketiga ada medula oblongata atau medula. Ini merupakan bagian otak yang letaknya paling bawah, yaitu bagian otak yang bertemu dengan sumsum tulang belakang. Perbedaan otak dan cara belajar tidak boleh kita ingkari bahwa otak seorang anak laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda. Kondisi ini pasti menjadikan cara dan gaya belajar mereka juga berbeda. Perbedaan tersebut harus menjadi pertimbangan bagi orang tua dan pendidik dalam memberikan pengajaran yang berkesesuaian pada siswa dan juga anak. Jadi di sini dari Michel Burian, penulis buku Boys and Girls Learn Differentially, menyatakan bahwa perbedaan otak ini harus menyadari kita bahwa struktur otak yang sangat berbeda berperan pada pola belajar dan cara kerja otak mereka. Mengacu pada fase perkembangan yang berbeda struktur otak, anak laki-laki lebih senang belajar memahami konsep dengan melihat gambar, grafik, atau belajar melalui aktivitas hands-on seperti praktek, merangkai, mendesain, membuat simulasi, dan sebagainya. Sementara anak perempuan lebih nyaman untuk membaca, menulis, berdiskusi dengan teman, atau melalui pola komunikasi lainnya seperti drama, karena memang kemampuan bahasa mereka lebih matang, lebih cepat, dan kapasitasnya itu lebih besar dibanding laki-laki. Yang lain ada yang dapat enggak? Yang ketiga yaitu materi selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran berbasis neuroscience. Ada beberapa prinsip pembelajaran yang perlu diperhatikan agar pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Prinsip-prinsip pembelajaran tersebut dapat dijelaskan, antara lain yang pertama, peserta didik akan dapat mengingat dengan lebih baik materi yang berkaitan dengan semantik seperti nama, tempat, tanggal, dan fakta di pagi hari, dan akan lebih baik menyerap materi yang bersifat pemaknaan mendalam di sore hari. Dan yang kedua, pembelajaran akan membantu otak untuk mempertahankan perhatiannya jika peserta didik setiap 90 menit diberi kesempatan untuk melakukan gerakan meregangkan atau relaksasi tubuh dengan tenang sekitar 10 menit. Yang ketiga, pembelajaran akan lebih optimal apabila mampu mengembangkan kedua belahan otak kanan dan kiri secara seimbang. Yang keempat, dominasi otak kita berpindah secara bergantian dari kanan ke kiri dan kiri ke kanan sebanyak 16 kali sehari.
Yang kelima, pembelajaran mencapai hasil terbaik apabila difokuskan pada pembahasan materi, dipecahkan kegiatan lain seperti kerja kelompok, kemudian difokuskan kembali pada pembahasan materi. Yang keenam, pembelajaran akan menarik perhatian otak jika memperhatikan perubahan gerakan, cahaya, kekontrasan, dan warna. Yang ketujuh, proses pembelajaran agar optimal perlu memperhatikan beberapa faktor lingkungan, diantaranya suhu ruangan, warna kelas, desain warna tampilan media, pengaturan ruang kelas, termasuk setting tempat duduk, pencahayaan, tanaman, musik, aroma, dan lain-lain. Yang kedelapan, proses pembelajaran akan lebih optimal jika peserta didik memperoleh asupan gizi dan nutrisi yang cukup, sehingga anak memiliki hemoglobin dalam darah atau HB yang tinggi. Tingkatan kondisi emosional positif peserta didik dengan kepentingan-kepentingan yang menyenangkan, seperti permainan, humor, pemberian motivasi, dan perhatian personal. Di sini juga ada pembelajaran berbasis neuroscience bertujuan agar guru dapat mengoptimalkan potensi perkembangan otak pada peserta didik dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pedagogi dan teknologi yang tepat. Pembelajaran berbasis neuroscience mengedepankan pembelajaran yang menyenangkan dengan memperhatikan, yaitu siswa diajak belajar maksimal 1 jam setiap sesi, setelah itu diajak melakukan ice breaking sebagai bentuk optimalisasi pembelajaran agar tidak jenuh. Dan yang kedua yaitu atau yang terakhir, memperhatikan minat dan bakat anak di kelas sebagai bentuk dari kepedulian guru mengembangkan pembelajaran yang bervariasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis neuroscience sangat cocok diterapkan pada kurikulum merdeka di jenjang sekolah dasar, di mana pada kurikulum merdeka para guru harus memperhatikan hal-hal yaitu seperti minat, bakat anak, pembelajaran yang menyenangkan, dan lain-lainnya. Kemudian ada tahap-tahap pembelajaran berbasis neuroscience di sekolah. Menurut Jensen tahun 2008, pembelajaran neuroscience dapat dilaksanakan menggunakan 5 tahap pembelajaran, yaitu tahap persiapan, tahap akuisisi, tahap elaborasi, tahap formasi teori, tahap integrasi fungsional. Tahap pengembangan atau persiapan terjadi kerangka kerja bagi pembelajaran baru untuk mempersiapkan otak pembelajar dengan koneksi-koneksi yang memungkinkan. Semakin banyak latar belakang yang dimiliki pembelajar mengenai satu subjek, semakin cepat mereka menyerap dan memproses informasi baru. Kemudian tahap kedua yaitu tahap akuisisi dapat dicapai baik melalui sarana langsung seperti dengan penyediaan lembar informasi atau tidak langsung seperti dengan menempatkan visual-visual yang terkait. Ketiga, pada tahap elaborasi terjadi eksplorasi interkoneksi dari topik-topik tersebut dan mendorong terjadinya pemahaman yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa otak tetap menjaga koneksi sinaptik yang diciptakan dari pembelajaran baru. Yang keempat, tahap formasi memori terjadi pembelajaran yang merekatkan supaya apa yang telah dipelajari pada hari ini masih tetap ada pada hari berikutnya. Faktor tambahan yang berkontribusi terhadap membangkit kembali meliputi istirahat yang cukup, intensitas memori, konteks, nutrisi, kuantitas, dan kualitas penggabungan, tahap pengembangan, kondisi, pembelajar, dan pembelajaran sebelumnya. Kemudian tahap terakhir yaitu integrasi fungsional, di mana proses pembelajaran digunakan proses pembelajaran baru supaya semakin diperkuat dan diperluas. Hamruni mendefinisikan tahap ini sebagai tahap penampilan hasil. Tahap ini membantu pembelajar menerapkan dan memperluaskan pengetahuan atau keterampilan baru mereka pada pekerjaan, sehingga belajar akan semakin melekat dan menampakkan hasil yang akan terus meningkat. Pada tahapan di atas, pembelajaran bisa dilakukan siapa saja
saja, di mana saja, dan kapan saja. Proses ini dapat diterapkan pada bayi yang belajar bermain dengan ayahnya, anak yang belajar naik sepeda, remaja yang belajar komputer, atau belajar menjadi manajer sukses. Lagi proses belajar ini bisa terjadi ketika salah satu dari terapan pelajaran tidak ada, maka belajar pun akan proses. Tadi terdapat ini lanjut Pak. Selanjutnya yaitu konsep dan prinsip pembelajaran digital, ragam bentuk pembelajaran digital serta penerapan pembelajaran digital pada praktek pembelajaran di kelas. Pembelajaran sebelum itu kita ketahui pengertian dari pembelajaran digital adalah praktik pembelajaran menggunakan teknologi secara efektif untuk memperkuat pengalaman belajar peserta didik. Pembelajaran digital menekankan pada instruksi berkualitas tinggi dan menyediakan akses ke konten yang menantang dan menarik. Umpan balik yang dilakukan melalui penilaian informatif, peluang untuk belajar kapan saja dan di mana saja, instruksi individual untuk memastikan semua peserta didik mencapai potensi pendidikan. Pembelajaran digital juga menggunakan beberapa prinsip. Yang pertama yaitu personalisasi, partisipasi aktif peserta didik, aksesibilitas, dan penilaian. Fungsinya yaitu dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari seperti sebagai alat komunikasi, alat mengakses informasi, dan alat pendidikan atau pembelajaran. Contoh aplikasi yang dimanfaatkan dalam kelas digital antaranya itu mobile learning, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, dan lain sebagainya. Di sini ada stiker dan Horn pada tahun 2012 mendefinisikan blended learning sebagai model pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran online dengan pembelajaran konvensional atau tatap muka. Karakteristik pembelajaran blended learning menurut Prayitno pada tahun 2015 yaitu model blended learning menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pendidikan, gaya pembelajaran, dan penggunaan berbagai media berbasis teknologi. Model pembelajaran blended learning mengkombinasikan pola pembelajaran tatap muka, guru berperan sebagai fasilitator, dan orang tua berperan sebagai pendukung. Nah, komponen yang harus diperhatikan dalam merancang dan mengembangkan pembelajaran blended learning yaitu standar pencapaian dan tujuan pembelajaran serta penilaian kegiatan pembelajaran dan beberapa aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk model pembelajaran blended learning yaitu Moodle, Moodle, Edmodo, dan Google Globe. Mungkin itu. Kesimpulan dari materi ini yaitu neuroscience merupakan bidang kajian mengenai kesadaran dan kepekaan otak dari segi biologi, persepsi, ingatan, dan keterkaitan terhadap pembelajaran. Kerja otak melibatkan aktivitas neuron di mana impuls listrik mengalir dari neuron menuju dendrit melalui akson dan berhenti pada ujung akson yang membentuk sinapsis, kemudian dilanjutkan oleh neuron sinister untuk diterima oleh penerima khusus pada neuron berikutnya. Pada dasarnya, belajar adalah pembentukan hubungan-hubungan baru antara neuron. Ini terjadi
kompleksitas peningkatan cabang-cabang dendrit dalam otak. Oleh sebab itu, belajar dalam teori neuron sangat dipengaruhi kesiapan dalam belajar dan lingkungan belajar itu sendiri. Mekanisme mengingat informasi diantaranya ialah melakukan penyandingan dengan tepat, pengulangan, dan pemrosesan makna untuk memperpanjang ingatan. Penerapan neuron dalam kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan penggunaan peta konsep atau minimap, ialah memberikan suatu pemikiran baru tentang bagaimana otak manusia bekerja. Salah satu kelemahan adalah memerlukan waktu yang panjang untuk memahami dan mempelajari ini masih tergolong baru. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.